Pemirsa, kalau udah bulan Desember kayak gini biasanya banyak nih lantunan lagu-lagu rohani yang biasa kita dengarkan. Nah, berbicara soal lagu-lagu rohani Kristiani pemirsa, tentu Anda yang sering mendengarkan tidak asing nih dengan penyanyi rohani satu ini, yaitu Maria Sandi. Jadi, kalau Anda tahu lagu Sentuh Hatiku, Mujizat Itu Nyata, dan Tuhan Pasti Sanggup, pasti Anda tahu Maria Sandi. Nah, saya berkesempatan untuk berbincang bersama Maria Sandi yang berbagi cerita di momen Natal kali ini. Seperti apa? Kami hadirkan perbincangan untuk Anda. Pemirsa, berkah Natal itu bisa macam-macam bentuknya. Ada berkat yang sifatnya material, ada berkat yang sifatnya non-material. Bahkan kalau kita melihat di industri musik, khususnya industri musik rohani ya, karya-karya baru lagu rohani itu juga bisa menjadi berkat Natal tersendiri untuk kita, karena biasanya lagu-lagu rohani itu bisa menyembuhkan, memberikan semangat, dan tentunya memberikan inspirasi di momen Natal kali ini. Kenapa saya berbicara kayak gini pemirsa di momen Natal ini? Karena sekarang saya sudah kehadiran sosok yang mungkin suaranya sering kali kita dengar sebagai bentuk pelayanannya, dan kali ini semoga karya terbarunya bisa menginspirasi. Ada Maria Sandi di sini. Halo Maria, apa kabar? Hai, kabar baik. Kita ucapin selamat Natal dulu ya. Merry Christmas walaupun ini masih early ya. Semoga damai Natal ini selalu beserta Maria dan juga keluarga. Sama-sama, selamat Natal dan Tahun Baru. Amin. Maria, tapi sebelum kita ngomongin soal karya terbarunya ya, yang diharapkan bisa inspirasi. Maria, apa kabar sih? Belakangan tuh sibuk apa sekarang? Sekarang ini lebih banyak di rumah karena anakku baru 4 tahun. Jadi sekarang banyak disedot waktunya ke sana, dan inilah pelayanan aku yang sekarang. Tapi sekarang ini udah mulai bisa rilis lagu baru lagi. 2 minggu lalu baru rilis lagu tentang keluarga. Jadi udah mulai bisa pelayanan keluar lagi yang deket-deket, yang anak kira-kira bisa diajak. Dan sekarang juga lagi seneng ada satu sekolah yang Tuhan percayakan untuk sekolah gratis buat anak-anak TK di Jakarta Barat. Jadi lagi kesibukannya sekitar itu. Oh, sama keluarga, sama anak-anak, pelayanan musiknya juga tetap jalan. Berarti terakhir keluarin lagu rohani itu terakhir kapan sampai ke yang sekarang tuh jaraknya berapa lama tuh Maria? Kayaknya hampir setahun deh. Hampir setahun? Kayaknya hampir setahun juga udah lumayan juga ya. Dan sekarang Maria comeback lagi sama lagunya, judulnya ini adalah Bersama Keluargaku. Akhir November kemarin ini sudah dirilis. Nah, Bersama Keluargaku tuh ceritanya soal apa sih sebenarnya? Apa yang pesan yang ingin disampaikan dengan lagu ini sebenarnya, Maria? Jadi sesuai judulnya, lagu ini tentang keluarga. Aku sebenarnya nyanyiin lagu ini bukan hanya untuk orang-orang yang punya keluarga yang harmonis, yang kelihatannya baik-baik aja. Tapi sebenarnya juga buat orang-orang di luar sana yang mungkin keluarganya jauh dari kata sempurna. Karena sejujurnya setiap keluarga tuh pasti kayak punya cerita. Ada masa lalu, ada perbedaan, mungkin ada konflik, bahkan mungkin ada luka. Dan tapi melalui lagu ini aku pengen ingetin lagi kalau di tengah ketidaksempurnaan Tuhan tetap bekerja dan hadir. Jadi Tuhan bisa pakai setiap cerita, setiap masa lalu, setiap luka untuk justru bikin karakter kita semakin hari jadi semakin dewasa. Waduh, ini maknanya deep banget terutama di momen Natal kali ini ya. Tapi artinya yang aku tanggap tuh artinya bersama keluarga kita tuh bisa mengarungi banyak rintangan. Kalau asalkan kita sama-sama gitu ya. Tapi kalau boleh di-share sedikit, mungkin pemirsa Showbiz ingin juga dapat inspirasi gitu ya. Apa sih momen yang mungkin tahun ini mungkin atau di tahun-tahun sebelumnya yang menurut Maria tuh aduh ini kok berat sekali, tapi ternyata oh tangan Tuhan menyelamatkan kami. Hingga akhirnya kami bisa kembali bangkit dan bisa melewati masalah itu. Ada nggak kira-kira yang paling diingat? Misalnya tahun ini gitu. Ada nggak? Sebenarnya kalau Jason tanya ini, aku agak susah jawab. Karena sejujurnya, kalau aku inget-inget hidup aku tuh dari kecil sampai hari ini tuh nggak terlalu banyak drama. Jadi memang aku nggak mau juga kayak bikin-bikin kayak sok drama. Memang hidup aku lumayan stabil. Tapi justru menurut aku, tantangan terbesarnya adalah ketika aku lihat di luar sana ada banyak orang-orang yang hidupnya banyak dramanya, rintangannya banyak, tapi ternyata mereka justru bisa belajar dari situ dan mereka bisa bertumbuh dari situ. Jadi tantangan terbesar buat aku justru sebaliknya. Ketika hidup aku stabil, tenang-tenang aja, tapi aku tetap harus bisa bertumbuh dan nemuin makna dalam hidup aku. Gitu dan, sih. Dan bahkan kamu bisa ngeliat point of view dari
kehidupan orang yang kamu jadikan inspirasi gitu ya. Yang kemudian bisa lahirlah karya baru ini bersama dengan keluargaku. Boleh nggak sih sedikit aja dinyanyiin tuh liriknya kayak gimana yang menurut kamu liriknya tuh yang bisa relate deh sama pemirsa showbiz, apa kira-kira yang bisa menguatkan gitu? Lagunya dari refnya boleh. gini. Kami angkat tangan, tinggikan namamu, merendahkan diri dan bersujud, diam di rumahmu. Kami percaya dan berserah pada kehendakmu. Bersama keluargaku berjalan dalam kehendak Bapakku. Aduh, maknanya deep banget. Tepuk tangan dong, boleh yang ada di sini ya. Memaknai Natal berjalan bersama kehendak Bapakku. Tahun ini tuh memaknainya seperti apa sih bagi seorang Maria Sandi dan juga keluarga gitu? Aku memaknai berjalan dalam kehendak Bapakku itu setelah melewati banyak musim dalam hidup ya. Aku menemukan satu hal, kalau ternyata berjalan dalam kehendak Bapa itu nggak selalu tentang hidup yang mulus, yang nggak ada masalah. Kalau boleh aku kasih contoh sederhana, itu kayak orang tua yang lagi gandeng anaknya yang lagi mau belajar jalan. Orang tua yang baik itu kan bukan orang tua yang selalu gendong anaknya kemana-mana. Kalau dia gendong terus, anaknya nggak akan bisa belajar jalan. Tapi orang tua yang baik adalah ketika dia bisa ngelepasin genggaman tangannya, mungkin sesekali dibiarin jatuh supaya anaknya bisa belajar kuat, bisa belajar mandiri. Jadi bentuk berjalan dalam kehendak Bapa itu adalah ketika hidup kita mungkin ada masalah, Tuhan gak hilangin semua masalahnya, tapi bukan karena Tuhan gak sayang, tapi karena justru itulah proses yang akan bikin kita belajar jadi lebih baik lagi ke depannya. Sebenarnya Tuhan sayang itu bukan dengan cara ngelus-ngelus terus ya ibaratnya. Ada cara-cara Tuhan yang bisa kita maknai berbeda untuk membuat kita lebih berkembang dan bisa memaknai apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan Tuhan gitu ya. Aduh, bicara soal karya-karya Maria Sandi itu saya jadi teringat satu karyanya Maria, Sentuh Hatiku, masih ingat gak sih? Itu Ya tahun kapan sih? Tahun 2007. Wah, tapi ada gak sih cerita-cerita di balik proses pembuatan lagu? Kan banyak banget ya lagunya ya. Sentuh Hatiku segala macam dari tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Itu apa yang bikin selalu tetap berada di jalur ini terus? Kan pasti ada sesuatu yang bikin kamu bertahan terus. Iya. Yang pertama, aku bersyukur karena aku dikelilingi oleh keluarga yang sangat cinta Tuhan. Aku ingat dari kecil ngelihat orang tuaku setiap pagi sampai hari ini mereka selalu berlutut cari Tuhan sebelum keluar kamarnya. Mereka setiap hari pasti belajar firman Tuhan, bukan hanya baca Alkitab tapi benar-benar dipelajari. Dan yang paling penting mereka menjadi teladan hidup. Jadi mereka tuh ngajar kita bukan cuma dengan kata-kata, tapi aku bisa ngelihat dari kehidupannya sehari-hari. Aku rasa itu salah satu fondasi terbesar yang bikin aku bisa ada sampai hari ini sih. Karena melihat langsung bentuk nyata dari apa yang diaplikasikan di keluarga, sehingga kemudian dalam hal bermusik pun ya udah deh, itu diaplikasikan lagi gitu ya. Kita ke hal lain nih Maria, kalau misalnya Natalan kan banyak pasti keluarga tuh punya tradisi, karena ini ngomongin keluarga terus ya bersama keluargaku. Jadi kalau bersama dengan keluarga, tradisi Natalan itu apa biasanya Maria Sandi? Sebenarnya tradisi Natalku tuh lumayan ketebak sih. Apa tuh? Sesederhana kita ngumpul bareng, doa bareng, makan bareng, ngobrol super panjang dari hidup kekekalan sampai ketahuin hal-hal receh kehidupan. Jadi sejujurnya Natal itu tuh di keluargaku tuh bukan jadi sesuatu yang sakral dibandingin hari-hari lainnya sebenarnya. Karena menurutku momen bersyukur, momen kita merefleksikan diri itu bisa dilakuin setiap hari. Nggak cuma di hari Natal. Terus momen ngumpul-ngumpul keluarga pun bisa sebenarnya dilakuin di momen-momen lainnya. Cuman memang Natal ini jadi momen buat kami bisa berhenti sebentar mungkin dari kesibukan, dari rutinitas, untuk kita sama-sama untuk kita sama-sama ngingetin, saling nguatin lagi tentang nilai-nilai hidup yang penting untuk dijalanin. Refleksi ya berarti ya jatuhnya. Kita lebih ke momen kumpul, refleksi. Momen refleksi sama keluarga. Kalau gitu terakhir apa nih Maria, pesan
yang ingin disampaikan untuk pemirsa Showbiz nih yang di rumah, pesan Natalnya tuh apa sih kira-kira yang bisa dibagikan? Pesan Natalnya sederhana. Mungkin keluarga kita nggak akan pernah sempurna, tapi percayalah keluarga kita pasti jadi tempat yang sempurna buat Tuhan ngebentuk kita supaya kita semakin didewasakan. Oke. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita tepuk tangan dong untuk Maria. Amin. So, thank you. Terima Maria, kasih. buat Sama-sama. waktunya di Showbiz kali ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi Natal untuk Anda di rumah pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.